anak Papua Tengah Hebat, dapur mama kita pada hari ini, Rabu 20 November 2025. Yang terhormat Bapak Bupati yang diwakili oleh asisten 1, yang kami hormati anggota Dewan Provinsi dan juga Kabupaten yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Kapolres Nabire atau yang mewakili Bapak Danrem, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ustadz, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, jika ada yang hadir pada saat ini, yang kami hormati dari Kementerian Agama, kepala-kepala OPD yang berkenan hadir di siang hari ini, yang kami hormati Kepala Kantor SPPG, Ketua Yayasan Anak Papua Tengah Hebat, yang kami hormati kepala-kepala sekolah yang berkenan hadir pada saat ini, pimpinan Bank Papua, BRI, bahkan kita sekalian yang berkenan hadir di siang hari ini. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita boleh bertemu pada siang hari ini di hari Rabu 20 November 2025 dalam rangka pembukaan atau grand opening Serini 002 di dalam makanan bergizi gratis atau yang biasa disebut dengan MBG. Di siang hari ini kita akan mengikuti acara-acara yang telah tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Kedua, yang akan disampaikan oleh hambanya Ustadz Sertu Alim Bakri SPD. Ketiga, kita akan menyaksikan tarian yang dibawakan oleh grup Avatar. Keempat, sepatah kata dari yayasan, sepatah kata dari kepala kantor SPPG, dan yang berikut sambutan Bapak Bupati sekaligus akan membuka secara resmi launching dapur makan bergizi gratis MBG ditandai dengan pengguntingan pita, kemudian penyerahan secara simbolis makanan bergizi gratis kepada kepala sekolah atau yang mewakili sekolah yang hendak dilayani di tempat ini. Kemudian kita masuk dalam doa makan, dan selanjutnya ramah tamah, dan yang terakhir penutup. Bapak Bupati, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, selayaknya ketika kita mengadakan sesuatu hajatan atau acara, kita akan membawa di dalam doa. Untuk itu kepada hambanya, Bapak Ustadz Sertu Alim Bakri SPD, dengan penuh kasih saya silakan untuk membuka kegiatan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang berada di depan saya, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, bapak-bapak dari Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten Nabire, serta seluruh tamu-tamu kehormatan yang hadir pada siang hari ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kami memimpin doa di awal menurut sesuai dengan agama dan ajaran agama Islam. Kami mohon untuk yang beragama non-muslim agar berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
Izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama Islam. Mari yang beragama Islam kita awali dengan doa. Mohon izin Bapak Ibu sekali lagi menyesuaikan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. إلى هداة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. آمين آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكريم وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والعفات وتبلغنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا من غير تعب ولا مسقة ولا ضرر ولا نسب إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada siang hari ini kami hadir, duduk dan memohon doa kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Dalam acara ini Engkau berikan rahmat-Mu ya Allah, di mana pembukaan, dapur, makan gratis. Mudah-mudahan Engkau senantiasa menitipkan rahmat bimbingan-Mu kepada seluruh pengurus yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kami dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami semuanya, wabil khusus keberkahan dari sajian-sajian ke depan yang akan disajikan. Mudah-mudahan dapat menjadi sumber energi kepada anak-anak kami, dapat menjadi penyemangat anak-anak kami di dalam menempuh pendidikan dan mencapai tujuan daripada pendidikan nasional. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah dapur ini menjadi ladang ibadah bagi kami, bagi seluruh pengurus yang terlibat, agar membawa manfaat bagi kami semuanya, terutama kepada anak-anak kami, agar mereka dapat meraih cita-citanya dengan baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa yang telah kami pimpin berdasarkan ajaran agama Islam. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada hambanya, Pak Ustadz, yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Dan sebelum kita masuk dalam sambutan-sambutan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu grup Avatar yang akan memperagakan tariannya. Dengan penuh semangat, mari kita sambut grup Avatar. Kita berikan aplaus. Hari Baik, persembahan tarian dari Sanggar Avatar yang berasal dari Napan, tari Orsa Modau. Mari kita saksikan bersama.
Osang Modau, satu kata, hari baik. Semoga semua mensejahterakan semua menerima siswa sekolah di kisah-kisah manusia, namun kami tidak pernah akan meninggalkan budaya.
Light up the fire. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, suguhan yang sangat luar biasa dari grup Avatar. Sekali lagi, mari kita memberikan tepuk tangan kepada grup Avatar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan yang pertama, sepatah kata dari yayasan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Bapak Simpson Samuel H. Dasnarebo Eshud MP. Dengan penuh kasih saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati, yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 1, yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan
kabupaten yang kami hormati, Koordinator PGN Wilayah Kabupaten Nabire, yang kami hormati Kepala SPPG Sriwini II, Dapur Mama Kita, yang kami hormati Ketua Yayasan, dan semua para tamu undangan yang menghadiri undangan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena dengan penyertaannya kita dapat berkumpul dalam acara grand opening launching program makan bergizi di saat ini yang dikawal oleh Dapur Mama Kita 02 Sriwini. Inisiatif ini merupakan bagian penting dari usaha kita bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya melalui pemenuhan gizi untuk peserta didik. Nah, kita ketahui bahwa gizi merupakan fondasi utama tumbuh kembang anak, sehingga pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa status gizi menentukan perkembangan kognitif dan daya konsentrasi, kemampuan belajar. Oleh karena itu, pemenuhan gizi tidak sekedar aspek kesehatan, tetapi juga komponen strategis dan dalam pembangunan manusia. Dalam kerangka nasional, upaya pemenuhan gizi ini telah ditetapkan menjadi program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Peraturan ini menegaskan bahwa pemenuhan gizi nasional adalah bagian dari hak asasi manusia, merupakan tugas negara untuk mencukupkan kebutuhan gizi, terutama bagi peserta didik, anak usia dini, dan ibu hamil dan menyusui. Oleh karena itu, Dapur Mama Kita 02 Sriwini hadir bukan sebagai kegiatan biasa, tetapi kami hadir sebagai perwujudan nyata dari kebijakan nasional yang menempatkan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia dan yang unggul. Yayasan Anak Papua Hebat berupaya memastikan bahwa kebijakan nasional ini benar-benar menyentuh sampai di sekolah-sekolah dan juga memastikan pemenuhan gizi untuk anak-anak kita, untuk ke depan generasi emas di tahun 2045. Nah, jadi Bapak Ibu, kami di dalam yayasan ini terdiri dari 65% orang asli Papua dan karyawan kami semua, dan didukung oleh semua yang mitra-mitra kami untuk menjalankan Dapur Mama Kita ini untuk memenuhi gizi di sekolah-sekolah di tengah dan dikelola langsung oleh kita punya mama dan juga ada kita punya rekan atau adik-adik juga yang turut terlibat, sehingga melalui launching di hari ini kami mendeklarasikan bahwa tidak boleh ada lagi anak Papua dengan kekurangan gizi, tetapi harus gizi cukup untuk anak-anak Papua dan dapat mengembangkan potensi diri secara optimal, sehat, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan, Bapak Ibu yang hadir. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
Ya, demikianlah sepatah kata dari pihak yayasan yang telah disampaikan oleh sekretaris yayasan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari Kepala Kantor SPPG dan kepada Bapak Sunario M. Arab Eskom M. Han dengan hormat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Bupati atau yang diwakilkan, Bapak Danrem atau yang diwakilkan, dan Bapak Kapolda yang diwakilkan, dan rekan-rekan dari Forkopimda baik dari provinsi dan juga baik dari kabupaten, dan para tamu yang tidak dapat saya sebutkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada karunia Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan opening program makan bergizi gratis khususnya di dapur SPPG Sriwini 02 yang dengan penuh rasa semangat dan rasa kebersamaan. Program ini bukan sekedar kegiatan makan bergizi biasa, tetapi merupakan ikhtiar untuk kita memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehat, dan seimbang setiap harinya. Kami percaya dari BGN, gizi yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membentuk generasi yang kuat, cerdas, dan berkarakter, terutama untuk mendukung visi dari Pak Prabowo sendiri, yaitu mendukung generasi emas 2045. Terlebih saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik dari guru, petugas dapur, dan tim supplier, dan para relawan, serta semua yang telah bekerja mulai dari persiapan hingga sampai pelaksanaan program ini terlaksana. Tanpa kerja sama yang baik, mungkin kegiatan ini tidak akan berjalan lancar. Mungkin akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, opening program makanan ini kami buka sehingga membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua dan juga baik untuk seluruh siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunario M. Arab yang sudah menyampaikan sepatah kata untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan Bupati yang sekaligus akan membuka secara resmi launching dapur makan bergizi gratis yang ditandai dengan pengguntingan pita. Kepada Bapak Asisten 1 La Alim dengan hormat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang ada nggak ya? Ada nggak Hindu ya? Kalau ada Hindu, saya sampaikan salam Om Swastiastu. Kalau ada Buddha, ya Om Santi Santi Om. Baik Bapak Ibu yang saya hormati Pak yang wakili Ketua DPRP Papua Tengah, Pak Amrul Hasim, yang
mewakili Kapolda ya, Kapolres, yang Pak Kapolres, Pak Kasih, iya ya, Pak Kabak, Pak Kasdim, yang Perdana yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama, ini boleh lantik. Kita harus syukuran sekarang, syukuran pelatur ini. Kemarin terlantik dia syukuran dia. Jadi sekarang syukuran ini. Ini ya. Jadi setelah tadi kita minta tolong syukuran dia. Maksudnya pendeta berjaya syukur, pendeta marah pendeta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta Pak Kabit yang saya hormati, yang wakil dinas Pelayanan Penduduk KP yang saya hormati, para pimpinan BMD, BMN yang sempat hadir, ada dari Bank Papua, ada dari BNI tadi ya. Yang saya hormati Pak Marcel selaku Korwil Nabi, Kepala Kantor STPG yang saya hormati. Ini saya juga ada Pak Pendeta, saya lupa nih. Saya kualat kalau tidak sebutin. Iya. Ini hadir baru saya tidak sebut lagi kualat. Nanti pulang doanya tuh, wah ini saya nanti dapat tidak sebut tadi Pak. Ya mungkin wakil FKB Pak ya. Ya yang saya hormati para kepala sekolah, guru-guru yang di bawah distribusi dari dapur MBG ini, dapur SPG ya, MBG 002 sini ya, ya. Ini lupa lagi. Pak Karet, lupa saya nanti dimarahi saya kalau saya sebutin. Ini kepala kantor regional BGN Papua Tengah. Ini mungkin betul banyak tidak kenal ini. Ini masih bujang ya? Masih bujang ya? Kalau masih bujang ada yang menjadi mantu silakan. Pak Pendeta mungkin. Ya. Baik Bapak Ibu seluruh hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Saya sebelum melanjutkan sambutan Bupati, saya menyampaikan mohon Bapak Bupati yang saat ini tidak hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada kondisi sakit. Sementara Pak Wakil Bupati tadi baru tiba dari Jakarta, mungkin perjalanan jauh, di pesawat itu sudah tidur. Ditambah juga dengan capek, usia juga tidak sedikit sangkal, sampai nanti badan gue enak, orang Jawa bilang apa, kira-kira siapa? Itu Pak Kemenak yang tahu itu bahasa itu. Sehingga beliau demikian juga Pak Sikda tadi beliau tiba, tapi ada kegiatan yang tidak bisa beliau beliau bertemu dengan BPKP sehingga saya diminta untuk hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu semua terkait dengan launching MBG Mama Kita Siriwi ini 002. Saya kira tadi 007. Kalau 07 berarti Bonjo bahaya juga itu. Ya, tapi bahasa sama tadi tambah kaki sedikit ya 7 ya. Ya. Dan terakhir Pak Bupati bukan menyurutkan semangat teman-teman di bagian khususnya di dapur-dapur SPG ini agar bisa tetap eksis dan memberikan pelayanan kemudian gizi kepada anak-anak sekolah kita, anak siswa-siswa kita di sekolah di tempat para dapur tersebut melayani. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hadir di sini karena acara ini bisa terlaksana bukan karena memang dirancang bagus oleh Ketua Yayasan Anak Pak, tapi memang kita hadir di sini karena memang Tuhan dengan kekuatan kesehatan kepada kita, sehingga saya mengajak semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa SWT
karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini, walaupun memang ada tadi masih maksudnya panas, tapi saya malah kedinginan karena mungkin kecapa, mungkin kurang siap juga saya tadi sempat agak menggigil, rupanya ini mengarah ke saya juga. Iya, saya mau pindah tempat tidak juga. Kita dapat bersyukur kepada Maha Kuasa karena kenyataannya sehingga kita bisa berada di tempat yang keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan dari Ketua Yayasan Anak Papua Tengah yang memprakarsai dapur MBG yang semuanya kita laksanakan pada ini untuk di-launching operasionalnya. Tapi ya ini dapur yang untuk kesekian kalinya untuk siap beroperasi. Yang sudah beroperasi itu secara nyata ada 4 dapur, ya Pak Marcel ya. 4 dapur itu di bawah Yayasan Dede Ibu Cendrawasih. Ada berapa dapur lagi sementara persiapan untuk operasional, dan hari ini kalau kita launching lagi dapur MBG mama kita dari Yayasan Anak Papua Tengah, saya kira akan menambah daftar dapur untuk bisa melayani makan gizi gratis di Kabupaten Nabire. Kemudian saya hormati bicara masalah makan gizi gratis. Kalau kita melihat di distrik-distrik di dalam perkotaan sampai dari Uyar Wanggar sampai ke Tulukimu Nabire Makimi, itu sepertinya bisa kita laksanakan secara maksimal. Namun kalau kita melihat anak sekolah kita yang berada di daerah-daerah pinggiran, di distrik Gipa, Menau, Teluk Uma, Wapoga, ini menjadi PR buat teman-teman di BGN, khususnya Pak Korwil, untuk bisa berkoordinasi dengan Satgas agar betul-betul bisa menciptakan satu situasi yang kondisional, ya. Karena kita kondisinya begitu, geografis kita kalau dikatakan satu dapur harus 1.000 orang, ya jarak jangkauan dari dapur ke pemberi manfaat paling lama 30 menit. Ya kita di Papua di Nabire khususnya, kalau kita kaku dan aturan itu, maka tidak akan bisa kita bikin dapur daerah-daerah 3T, daerah pinggiran, apalagi di Pamenu, Teluk Umar, Mora, Kepulauan, itu kan Wapoga sangat sulit sekali. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan kita berkoordinasi dengan tim Satgas Kabupaten Nabire agar betul makan gizi gratis yang merupakan program dari Presiden ini betul bisa terwujud terlayani sampai ke masyarakat, khususnya anak sekolah sampai di tingkat pelosok. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kalau tadi kita melihat laporan dari Ketua Panitia, Sekretaris Yayasan, dan juga sambutan dari Kepala Dapur Kepala Kantor SPG, itu intinya bahwa dengan makan gizi gratis ini otomatis akan meningkatkan kualitas gizi anak, dengan sendirinya akan mencerdaskan anak-anak dan juga merupakan jawaban dari program Presiden untuk menciptakan, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi itu tidak akan mungkin terlaksana kalau kita tidak bisa bersinergi. Kita bisa bahu-membahu untuk mewujudkan program tersebut. Walaupun memang kita tahu bahwa di sana sini ada kendala-kendala, tapi sepanjang kendala itu masih bisa kita atasi bersama, marilah tetap berkoordinasi dari Pemda, dari tim Satgas, terutama dari Korwil dan Kanrek BGN untuk kita betul bisa bekerjasama dengan baik, sehingga harapan dari pemerintah dan laksanakan makan gizi gratis ini betul-betul kita bisa menekan atau menghilangkan kasus stunting yang saat ini menjadi
kasus yang fenomenal di Indonesia. Kita juga bisa menekan, bisa menghilangkan gizi buruk yang selalu kita di Papua ini masih menjadi momok, dan gizi anak-anak kita dalam masa pertumbuhan. Bapak yang saya hormati, saya harapkan dengan launching atau peresmian dapur MBG Mama Kita 002 Seriu ini, saya kira akan menambah daftar dapur MBG untuk melayani masyarakat, dan akan muncul lagi dapur-dapur lain. Sehingga karena tapi ini persoalan. Kalau semua masyarakat ingin membangun dapur, terus siapa yang menyiapkan bahan bakunya? Bayangkan saja itu. Kalau satu hari dilayani satu nabire ini sekian ribu ton, sekian ton telur misalnya, sekian ton ayam, terus siapa yang menyiapkan itu? Kalau kita semua lari ke dapur. Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan kepada kita semua, khusus masyarakat, biarlah yang punya kepentingan urus dapur, dia urus dapur. Tidak kita menggunakan lahan kosong yang ada di sekitar kita, apalagi yang mengaku punya tanah banyak itu, ya tanami dengan sayur mayur, dengan macam-macam. Bila perlu buat peternakan, yang mungkin punya laut bisa rajin melaut. Karena kalau saya ikuti bahwa bahan baku MBG ini harus dalam kondisi sehat bugar, tidak layu-layu. Ya, saya yang sudah panen sekarang, jangan harap 2 hari boleh kasih ke MBG, ditolak gitu. Begitu ya Pak Presiden. Jadi dipanen sore hari, baru sore sampai ke dapur, malam sampai dapur. Bukan pagi kemarin dipanen, sore ini kita kasih ke dapur, akan ditolak oleh MBG. Itu tidak menjadi syarat standar dari MBG. Ini yang kita butuh kerjasama dari seluruh masyarakat, karena saya mendengar bahwa kenapa kami orang Papua tidak bisa kesempatan untuk bangun dapur. Harus tanah begitu luas, ditanami aja. Tanam sayur, tanam cabai, tanam macam-macam yang berhubungan dengan bahan baku yang dibutuhkan oleh dapur. Sehingga betul-betul tatkala mungkin juga bisa ubi-ubian, kan tidak menutup kemungkinan, karena ubi-ubian juga itu kadar karbon juga tinggi sama dengan nasi. Hanya mungkin kadar asam dan kadar gula berbeda, tapi kadar karbonnya sama, hampir sama lah. Oleh karena itu, dan tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah tertentu mungkin bukan dilayani nasi, tapi mungkin ubi. Ya Pak Marcelnya, ya mungkin ubi. Contoh daerah-daerah di Pameno, ya itu mungkin ubi yang dikasih, tinggal tambah lauknya. Ya kalau nasi, ya karena kebiasaan mereka makan ubi, karbonnya kan sama, tinggal mungkin kadar asam dan kadar gula yang berbeda. Ya. Oleh karena itu, mari lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, kita jangan terpaku untuk membentuk dapur, untuk mendirikan dapur. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini. Kalau saya mengutip kata-kata Pak Bupati, di Nabire ini ada uang sekitar 14 triliun yang bergulir. Tinggal bagaimana dana tersebut masyarakat siap untuk mendapatkannya. Ya, antara lain yang punya kemampuan bikin dapur, itulah dapat uangnya. Yang punya lahan tanami, itulah dapat uang. Karena dari hasil tanaman itu dijual ke dapur beli. Kalau dapur tidak mungkin beli dari pasar, karena pasar itu rata-rata itu sudah panen pagi, sore dijual. Yang di pasar pagi, pasar sore, pasar Kalibobo, pasar Mana Sentral itu rata-rata yang panen kemarin berjual hari ini. Jadi rata-rata layu. Kalau standar MBG tidak dipakai itu. Ya begitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama sehingga betul kita bisa menyambut atau bisa membaca peluang, memanfaatkan peluang yang berkata Bupati, begitu banyak dana yang bergulir di negeri, kita hanya
sebagai pendengar, tidak sebagai peserta untuk bisa mendapatkan dana tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya mengharapkan kepada para kepala sekolah, walaupun ada namanya tim Satgas MBG tingkat kabupaten, namun saya mengharapkan para kepala sekolah yang penerima manfaat, sekolah-sekolah yang penerima manfaat dari MBG ini, dari dapur, terutama dari dapur mama kita Siliwini 0202 ini, tolong saya titip pesan pada para kepala sekolah kalau hadir yang penerima manfaat, agar betul bisa mengontrol, bantu Satgas untuk bisa mengontrol hal-hal yang terkait dengan kekurangan yang ada dalam penyajian MBG tersebut. Karena kita dapat kasus, ada beberapa sekolah, kadang-kadang nasi tidak ada. Jangan didiamkan saja itu, sehingga dilaporkan. Ada yang lauknya tidak ada. Kenapa? Yang disajikan itu begitu banyak, karena setelah saya kan tutup. Yang tutup lo buka lagi, dikira sudah tidak selengkap lauknya. Padahal masih kurang lauk. Ada yang tidak ada nasi, ada yang tidak ada lauknya, ada yang tidak ada buah. Sementara teman sebelah punya buah. Kan jadi masalah itu. Oleh karena itu, saya minta tolong pada teman-teman kepala sekolah yang penerima manfaat dari MBG ini, sasaran dimanapun juga, agar bantu Satgas, karena kita Satgas juga punya tugas lain. Orang-orang kantoran semua, bukan orang Satgas, orang kantoran semua. Jadi kalau kita tidak dikasih tahu atau tidak dilapori sama kepala sekolah, kadang-kadang terlewati oleh kita. Dan kita tidak bisa evaluasi. Oleh karena itu, ini ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Nabire yang punya sekolah yang selalu ribut di grup Satgas. Kalau ada kepala sekolah yang berikan laporan ada kekurangan dalam penyajian, baik walaupun cuma kurang buah, tapi harus lengkap. Entah anak itu yang makan buah atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting lengkap. Gitu. Walaupun tidak ada telur, entah anak itu yang makan telur, itu berurusan belakangan. Yang penting ada telurnya. Gitu. Persoalan nanti teman sebelah yang makan, itu ya syukur buat temannya yang dapat tambahan gizi kan gitu. Atau mungkin gurunya makan karena memang tidak baik, nggak apa-apa ya. Karena di Nabire, di Papua itu bukan cuma anak-anak yang dikasih, tetapi juga guru-guru dikasih makan gratis oleh dapur. Ya, jadi guru-guru bersyukur itu. Ya. Demikian juga bukan cuma sasaran karena sekolah, tapi juga ibu hamil, ke balita. Oleh karena itu mari saya minta semua untuk kita bekerjasama dalam mensukseskan MBG ini, walaupun kita tahu ada satu catatan yang menurut orang masih menolak, tapi jangan kita melihat dari sisi penolakannya, tapi kita melihat dari sisi positif yang dirasakan oleh anak kita dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri presiden. Sekaligus meresmikan Pak Di sana. di depan. Baik, saya akhiri sambutan Bapak Bupati. Mohon maaf Bapak Bupati terhadir. Saya akhiri. Sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, kami langsung persilakan kepada Bapak Asisten 1 untuk menuju ke depan bersama dengan semua Forkopimda yang hadir pada saat ini. Silakan, karena di depan kita akan menggunting pita sebagai tanda launching makan bergizi gratis untuk Yayasan Anak Papua Tengah Hebat yang ditangani oleh dapur mama kita dimulai. Kami persilakan. Ya, karena kondisi tempat tidak memungkinkan, jadi menyesuaikan saja. Yang bisa ke depan silakan, yang tidak bisa tidak usah dipaksa.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap syukur seraya mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025, saya mewakili Bapak Bupati secara resmi meresmikan dapur mama kita Siliwini 002. Semoga dapur ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, lancar untuk melayani anak-anak kita di Kabupaten Nabire. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Iya. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk masuk silakan mengikuti Bapak Bupati. Yang tidak memungkinkan, mari kita kembali ke tempat karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk kita.